Banyak warna, beragam dinamika. Teman-teman pasti sudah mendengar ya kabar tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa salah satu penyanyi terkenal, Lesti Kejora. Tentu kita prihatin dengan peristiwa tersebut, tetapi yang ingin kita gali lebih dalam pada kesempatan kali ini itu adalah apa yang dimaksud dengan KDRT dan apakah exposure kita kepada berita-berita tentang kekerasan dalam berbagai macam bentuknya turut serta dalam menumbuhkan lingkungan yang keras dan kemudian membentuk juga pemikiran kita tentang kekerasan tersebut. Nah, pada kali ini sudah hadir bersama kita Bapak Haris Herdiansyah. Beliau adalah seorang psikolog yang juga pengajar di program studi ilmu komunikasi Fakultas Humaniora Universitas Presiden. Di sebelah Pak Haris sudah bersama kita Ibu Zeni Rezania Dewantari. Beliau adalah ahli hukum yang akan melihat kekerasan ini dari perspektif hukum tentunya. Dan di pojok terdapat Ibu Nino Fiartasiwi. Beliau adalah pengajar di program studi ilmu hubungan internasional dan fokus pengajaran beliau serta riset beliau ada pada kekerasan, yaitu kekerasan struktural. Kita akan memulai pembahasan kita dari bagaimana hukum melihat kekerasan dan lebih khusus lagi kekerasan dalam rumah tangga. Ibu Zeni, bagaimana hukum melihat kekerasan, Ibu? Kalau hukum Indonesia memiliki beberapa peraturan terkait dengan kekerasan, baik secara umum maupun secara khusus. Kalau secara umum, Indonesia punya KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya itu ada pasal-pasal yang mengatur tentang kekerasan. Contohnya pasal mengenai perbuatan penganiayaan. Sementara secara khusus, di luar KUHP artinya, ada undang-undang yang memang dibuat secara spesifik untuk kekerasan dengan karakterisasi tertentu. Contohnya, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi ada undang-undang khusus mengenai KDRT, yang mana dia berlaku secara lex specialis atau secara khusus bersama-sama dengan KUHP. Begitu. Nah, bagaimana kekerasan rumah tangga itu dijelaskan, Bu, di dalam peraturan perundangan kita? Sebetulnya contohnya dalam Undang-Undang KDRT yang memang mengatur secara spesifik mengenai KDRT, di dalamnya dia mengambil definisi kekerasan secara umum, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyakiti individu tertentu. Hanya saja memang di sini skopnya yang lebih sempit, yaitu di dalam lingkup rumah tangga. Misalnya kepada istri, suami, anak, juga termasuk pekerja domestik. Begitu. Di antara kekerasan kan luas ya, Bu. Kenapa kemudian pemerintah kita dan wakil-wakil kita kemudian merasa perlu untuk membuat peraturan yang khusus membicarakan tentang kekerasan di dalam rumah tangga? Seberapa penting itu KDRT sehingga mendapatkan perhatian yang sedemikian khusus? Sebetulnya negara ya, dalam hal ini diwakili oleh beberapa komisi nasional, itu rutin melakukan riset mengenai angka-angka kekerasan yang terjadi ya. Secara spesifik misalnya kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan misalnya, dia membuat catatan tahunan mengenai bukan capaian ya, tingkat kekerasan gitu yang terjadi terhadap perempuan dalam 1 tahun itu. Dan memang di setiap tahunnya ini angka kekerasan di ranah domestik itu selalu tinggi. Sehingga dalam hal ini perlu adanya pengaturan yang lebih spesifik, karena kalau KUHP saja itu kan umum, tidak menyebutkan subjeknya siapa, dan tidak menyebutkan juga bentuk perbuatan apa saja sih sebetulnya secara detail yang dapat dikenakan sanksi. Misalnya kalau dalam Undang-Undang KDRT itu kan lengkap disebutkan bahwa kekerasan yang dimaksud itu termasuk kekerasan fisik, verbal, seksual, juga penelantaran rumah tangga. Nah, ini kan juga diatur secara khusus sehingga dia lebih bisa menjangkau subjek yang rentan menjadi korban dalam KDRT. Oke, berarti sebenarnya terdapat keberpihakan di sana gitu ya, kepada kelompok atau kepada situasi yang berdasarkan kajian ternyata memang menjadi lokus yang cukup sering dari kekerasan itu sendiri. Betul, misalnya selain KDRT sendiri juga misalkan jika dia kekerasannya ditujukan kepada anak, maka tetap bisa menjadi
skop dari Undang-Undang Perlindungan Anak juga misalkan, sehingga pelaku ini nanti dia bisa saja seorang pelaku itu kemudian kena pasalnya berlapis gitu. Misalkan dia melanggar KDRT, terus dia juga ternyata melanggar perlindungan anak, katakanlah gitu, sehingga itu bisa memberikan perlindungan hukum yang lebih lebih thorough gitu, lebih kohesif, kayak gitu Pak. Terima kasih Bu. Oke, sekarang kita berpindah ke Ibu Nino. Ibu Nino, tadi Ibu Zeni sudah menjelaskan tentang batasan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, Ibu Nino dengan aktivisme selama ini, apakah Ibu Nino melihat memang kekerasan dalam rumah tangga itu mengalami kecenderungan peningkatan di Indonesia, dan tentunya kalau ada referensi dari luar Indonesia juga nggak apa-apa Bu, silakan. Ya. Sebenarnya kalau kita, saya tidak secara spesifik bicara tentang di Indonesia gitu ya, tapi secara umum, secara global angka kekerasan itu memang naik. Karena juga definisinya makin luas. Karena kekerasan itu kan tidak hanya menyangkut sesuatu yang mengakibatkan kematian misalnya. Oke. Kemudian juga definisi kekerasan, misalnya kekerasan verbal, psikologi, finansial, pengabaian, spiritual, kekerasan budaya, ada 9 setidaknya ya, tipe-tipe kekerasan. Nah, karena definisinya melebar, maka angkanya pun naik. Kekerasan dalam rumah tangga itu kalau dimasukkan kategori itu masuk kekerasan interpersonal. Ada 3 jenis, Pak. Okay. Yang pertama itu self-directed terhadap diri sendiri, menyakiti diri sendiri termasuk sampai bunuh diri. Kemudian kekerasan interpersonal dari antar manusia, baik pada keluarga maupun pada orang asing. Kemudian kekerasan yang lebih sifatnya komunal. Ini yang biasanya mengakibatkan sosial, politik, ekonomi, gitu ya. Dan itu biasanya pelakunya bisa kelompok, bisa negara, tapi komunal memang. Kekerasan interpersonal itu yang dalam keluarga itulah yang disebut sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Itu biasanya korbannya kan bisa anak, pasangan, kemudian orang tua, gitu ya. Kemudian juga misalnya asisten rumah tangga atau orang yang hidup di dalam rumah tangganya, gitu. Itu masuk. Nah, karena definisinya makin meluas, otomatis angkanya naik. Pengabaian terhadap orang tua yang tadinya tidak masuk dalam definisi kekerasan, kalau itu dimasukkan maka menjadi kekerasan. Gitu. Itu KDRT sebetulnya. Secara hukum di Indonesia, saya tidak tahu apakah itu masuk atau belum, tercakup atau belum. Pengabaian terhadap pasangan, itu sudah ada ya. Tapi pengabaian, dan solusinya misalnya bercerai atau bagaimana. Tapi pengabaian terhadap orang tua, terhadap anak, itu kan saya tidak tahu apakah itu sudah masuk atau belum. Gitu. Jadi tentu saja sekali lagi, naik ya Pak, kalau dari sisi KDRT, karena definisinya makin luas. Gitu. Oke. Wah, menarik sekali Bu Nino. Ini membawa saya ke Ibu Zeni ini. Ibu Zeni, apakah tadi yang dikatakan oleh Bu Nino, penelantaran kepada orang tua, penelantaran kepada anak, apakah ini sudah diatur di dalam perundangan kita? Sepertinya kalau dalam Undang-Undang KDRT, seperti yang tadi saya sebutkan, itu secara umum konstruksinya memang mengatakan hubungan antara suami dengan istri ya, kalau konteksnya penelantaran. Karena memang biasanya begitu gitu, bahwa salah satu di antara suami istri ini yang berkewajiban untuk memberikan penghasilan atau pendapatan, itu kemudian tidak melakukannya. Artinya dia tidak melakukan kewajibannya. Akan tetapi yang memang bisa menjadi perdebatan di pembahasan kalau konteksnya adalah hubungan vertikal gitu, antara misalkan anak ke orang tua gitu. Nah, kalau orang tua ke anak itu jelas ada aturan hukumnya di Undang-Undang Perlindungan Anak. Sekarang kalau kebalikannya gimana? Jadi anak yang ke orang tua gitu. Misalnya seorang anak yang sudah berumah tangga kemudian meminta orang tuanya untuk tinggal bersama mereka. Betul. Nanti kami deh yang penuhin kebutuhan Bapak Ibu. Betul. Karena kalau Undang-Undang KDRT kan mensyaratkan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan ekonomi itu dengan adanya hubungan hukum sebelumnya, misalkan hukum perkawinan antara suami dengan istri. Sementara antara orang tua ke anak juga itu ada aturan hukumnya di keperdataan bahwa memang wajib orang tua itu memprovide untuk anaknya. Tapi kita tidak punya aturan hukum yang mengatakan kewajiban atau keharusan anak untuk memprovide ke orang tuanya gitu. Artinya ke atas gitu kan. Nah, itu tidak ada konstruksi hukum begitu. Mungkin bisa kita katakan kalau kita ikut di pasal 9 di Undang-Undang KDRT, di situ juga mencakup elemen tentang persetujuan misalkan. Persetujuan untuk memberikan manfaat ekonomi kepada orang lain. Jadi sebetulnya itu mungkin bisa kita
kita perdebatkan apakah kalau misalkan si anak mengatakan setuju untuk dia akan menafkahi orang tuanya gitu, apakah itu termasuk persetujuan yang dimaksud di pasal 9 Undang-Undang KDRT. Apalagi kalau persetujuannya hanya bersifat lisan gitu ya. Betul. Ibu mau nggak tinggal bersama kami? Kemudian ibunya bilang, ya wes le, aku tak melok awakmu. Ya udah saya mau ikut kalian gitu. Ya itu apakah persetujuan seperti itu, apakah yang dimaksud dalam pasal tersebut itu kan tidak ada penjelasannya sebetulnya. Sehingga di situ mungkin celahnya bisa kita jadi bahan untuk entah kita jadi bahan perdebatan atau perlu untuk dibuat amandemen hukum berikutnya seperti itu. Nah Pak Haris, ini sepertinya ada boleh dibilang kesenjangan atau memang belum terjembatani saja antara pemahaman kekerasan menurut hukum dan pemahaman kekerasan sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat. Ini bagaimana Pak Haris melihatnya? Iya Pak Pandi, menarik tadi yang dikatakan Bu Zeni, Bu Nino juga tadi di awal sudah mengatakan bahwa memang sepertinya ada gap Pak, diakui atau tidak, apa yang dipahami masyarakat secara umum dengan undang-undang atau maksud dari undang-undang tersebut itu sepertinya masih ada gap. Gap ini barangkali memang ini urusan edukasi begitu ya Pak ya. Kita bisa mengisinya dengan hal-hal yang terkait dengan pendidikan dan sebagainya. Tapi kan ini sudah berjalan Pak, gitu ya. Nah, masyarakat ketika mengalami kebingungan, apakah ini masuk ke dalam hukum yang mana atau kita harus mengacu kepada perundang-undangan yang mana? Mereka tidak berhenti di situ pastinya. Mereka akan mencari cara, salah satunya adalah melalui pendekatan budaya. Apa sih yang biasa dilakukan sama orang tua kita sebelumnya kan begitu. Itu komparasi mereka. Kemudian berikutnya adalah nilai agama. Mereka mencari ke beragam pendekatan agama, ya entah ke ayat, ke kitab suci dan seterusnya. Itu yang pada akhirnya menjadi jembatan bagi mereka untuk mendefinisikan ini boleh, itu tidak boleh. Nah, sehingga kan ada dua perspektif nih Pak, bahkan mungkin tiga ya, budaya, agama dan undang-undang itu sendiri begitu ya. Nah, ini kebingungan Pak. Ini sesuatu yang harus dicari jalan keluarnya barangkali begitu ya. Ini perlu lari kemana nih untuk masalah yang satu ini? Untuk masalah yang lainnya perlu lari kemana? Nah masalahnya perspektif kita memandang ketiga pendekatan ini beda. Barangkali kalau hukum ya sudahlah itu hukum gitu ya. Kenyataannya di Indonesia hukum barangkali tidak seabsolut di negara-negara lain. Budaya oke lah budaya kita ikutin orang tua, tapi juga itu bisa bergeser. Nah yang barangkali menjadi kunci atau mungkin ini bisa lebih membahayakan adalah pendekatan agama. Seringkali kita menyerah pada pemahaman-pemahaman agama. Kalau kata Pak Ustadz bilang begini ya sudah saja, taken for granted gitu ya. Atau kata pemuka agama yang lain begini ya sudah saja. Jadi kajian itu terhenti di situ Pak. Sebagai sebuah proses pembelajaran, bagi saya ini harus diluruskan. Ini harus cari jalan keluarnya begitu ya Pak. Itu dulu barangkali Pak. Bu Dino, ini menarik poin yang disampaikan oleh Pak Haris tadi. Saya jadi teringat, ada cukup banyak perdebatan di ranah online misalnya ya, yang kemudian mempertentangkan antara wanita yang mempertanyakan dan mempertahankan hak-haknya dengan mereka yang kemudian karena penafsiran agamanya kemudian merelakan dirinya, quote and quote, merelakan dirinya sebagai korban, termasuk korban dari sebuah aksi kekerasan dalam rumah tangga. Ini bagaimana Bu Nino melihat hal ini Bu? Kalau saya bukan ahli agama ya. Tapi saya melihatnya sebagai gini. Saya bukan ahli agama, tapi tentu saja saya orang yang beragama. Saya juga melihat selain dari kewajiban, katakanlah itu, sebetulnya juga ada hak. Nah, gitu. Kadang-kadang terlalu timpang sebelah kalau secara masyarakat menilai kan. Fokus pada kewajibannya, lupa pada haknya. Nah itu kan ya, itu kan prinsip agama itu kan selalu balance begitu Pak. Ada hak, ada kewajiban, pasti begitu kan. Ada surga, ada neraka begitu. Agama itu kan selalu prinsipnya yang berjalan di tengah-tengah. Tapi kalau secara budaya sebetulnya yang namanya kekerasan itu kan dimaknainya juga bergeser terus Pak. Kalau dulu kekerasan itu kalau mukul baru kekerasan. Tapi kalau sekarang kan juga bisa dimaknai kalau seorang laki-laki katakanlah memegang semua keuangan dalam rumah tangga dan tidak memberi akses pada istrinya. Itu kekerasan
finansial, atau selalu menyalah-nyalahkan. Itu kan masuk dalam ranah kekerasan verbal, kekerasan emosional, kekerasan psikologis gitu. Nah, itu kan budaya ya Pak ya. Kalau misalnya mukul itu jelas bisa masuk ke tindakan kriminal. Yang lain-lain itu bagaimana? Kadang-kadang ketika itu tidak masuk, bahkan yang sudah masuk kriminal pun dimasukkan ke dalam kerangka agama atau budaya, sudahlah ngalah saja. Kan begitu. Padahal ketika definisinya diperluas, mestinya ini kan ranking, ada level begitu ya. Nah, kekerasan yang sampai menimbulkan kematian atau ancaman kematian, itu kan paling tinggi berarti levelnya. Itu apalagi yang di bawahnya itu juga termasuk kekerasan. Berarti ini sudah masuk ke dalam ranah yang lebih tinggi begitu. Ya, sekali lagi kalau masalahnya agama itu kan persoalan ada balance, pasti ada balance. Semua ajaran ada kewajiban. Jangan kita fokus kepada haknya saja atau kewajibannya saja. Haknya seorang suami misalnya, lah kewajibannya bagaimana? Gitu. Haknya kewajiban istri, lah haknya istri bagaimana? Gitu. Tapi kalau masalah budaya itu adalah sesuatu yang berkembang di masyarakat. Masyarakat itu adalah living organism, bergeser terus pemaknaannya, tumbuh terus, berubah terus. Kesempatannya di situ sebetulnya. Memperkenalkan bahwa misalnya kekerasan dalam rumah tangga itu tidak hanya persoalan memukul, penelantaran, pengabaian, tetapi juga verbal abuse atau physical abuse, emotional violence ya, kekerasan emosional, kekerasan psikologikal. Gitu. Itu juga masuk dalam langkah kekerasan. Gitu. Belajar mungkin dari saya. Terima kasih Bu. Ya, saya ke Pak Haris sekarang. Pak Haris, ini kan belakangan, mungkin bukan belakangan ya, sudah cukup lama. Seiring dengan berkembangnya medsos, kemudian meningkatnya akses kita kepada internet, jumlah gawai sudah hampir sama dengan jumlah penduduk. Ini kemudian membuat kita terekspos kepada konten-konten kekerasan. Baik berita tentang kekerasan maupun konten yang memang di dalamnya terdapat kekerasan. Bagaimana hal itu secara psikologis mempengaruhi persepsi kita, Pak, tentang kekerasan? Baik, Pak. Memang media ini hal yang perlu kita teliti lebih banyak, Pak, terkait dengan kekerasan. Pertama, kalau kita jelas kita terekspos oleh media sebegitu banyaknya, semua berita bisa kita konsumsi di media apapun, dan berita kekerasan masih termasuk berita yang jumlahnya paling banyak. Barangkali itu mungkin karena kekerasannya memang jumlahnya bertambah secara signifikan, atau yang kedua peminatnya juga banyak, barangkali gitu ya. Dan kalau dilihat dari situ, berita kekerasan itu kan yang paling enak, Pak, untuk kita komentari, begitu ya, karena sisinya jelas, gitu. Ini berada di sisi sebelah kiri, barangkali gitu ya. Jadi kalau kita mau menghakimi pun ya posisinya sudah dia betul, hitam putihnya sudah jelas. Jadi arah pemukulannya barangkali begitu, atau arah penyerangannya sudah semakin enak untuk kita atau siapapun itu untuk memberikan komentar. Dan lagi-lagi komentarnya akan berpola sama seperti itu. Semua mengutuk, mencaci dan sebagainya. Di samping tadi posisinya sudah jelas. Nah, yang menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah konten kekerasan ini itu mempengaruhi secara langsung terhadap psikologis manusia gitu ya. Nah, ini perlu kita bedakan barangkali ya. Kalau itu masih atau masih di ranah domain anak-anak, mungkin itu bisa secara langsung mereka copy and paste perilaku, kata-kata kasar dan sebagainya, itu lebih mudah mereka serap. Smackdown di masa lalu ya. Lebih mudah mereka serap begitu saja, begitu kan, karena filter mereka juga masih dalam proses berkembang dan sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan kita nih sebagai orang dewasa, apakah berpola sama seperti anak-anak yang langsung copy and paste dan sebagainya? Tentu saja tidak. Nah, ada penelitian yang saya baca. Jadi simpulan penelitian itu begini. Jadi si tayangan kekerasan itu tidak secara langsung akan mempengaruhi pola atau gaya kekerasan dari orang dewasa. Tetapi lebih kepada penguatan dari sikap kita terhadap kekerasan. Gitu.
Jadi begini gampangannya. Misalnya ada kekerasan dalam rumah tangga. Seorang suami memukuli istrinya, gitu. Nah, kita kan punya sikap terhadap itu. Dan jawaban yang keluar dari pikiran kita adalah, kalau saya jadi istrinya, sudah saya ceraikan itu suami itu. Kalau saya, itu kan sikap. Gitu ya. Artinya preferensi itu sebetulnya sudah ada. Tidak berarti dia akan melakukan hal yang sama, tapi untuk memperkuat apa yang sudah ada di dalam keyakinannya begitu. Coba kalau saya jadi suaminya, atau coba kalau saya jadi istrinya, coba kalau saya jadi bapaknya, saya tuntut dia ke pengadilan dan seterusnya. Arahnya lebih ke sana, Pak. Kalau secara psikologis ya. Jadi lebih kepada penguatan potensi perilaku yang itu masih berada di ranah sikap. Begitu, Pak. Kalau misalnya eksposur kita kepada konten kekerasan itu berkurang, atau kita lebih terekspos kepada konten-konten yang tidak berisi kekerasan, apakah terjadi perubahan penguatan tadi? Ini ada penelitian berikutnya, Pak, yang kemudian memperkuat atau mencoba menyanggah penelitian tadi. Jadi di sebuah negara itu tingkat kekerasannya tinggi, gitu ya. Nah, si peneliti menduga bahwa ini jangan-jangan karena konten kekerasan di stasiun televisinya, begitu. Nah, kemudian mereka melakukan perubahan terhadap konten di televisi itu. Pada saat itu, dalam satu kurun waktu tertentu, adegan kekerasan itu dipangkas. Dipangkas cukup banyak, jadi sangat minim sekali. Kemudian diganti dengan tayangan yang lain. Gitu. Ternyata hasilnya itu tidak berpengaruh terhadap itu. Berarti? Ya. Berarti apa itu kesimpulannya? Bahwa perilaku kekerasan yang kita tonton itu tidak langsung mempengaruhi pola kekerasan yang kita miliki. Kembali ke penguatan ke riset yang pertama tadi, itu hanya akan memperkuat sikap kita terhadap kekerasan tadi. Artinya kalau misalnya ya ada dua orang, katakanlah si A dan si B. Si A memang memiliki kecenderungan untuk berbuat kasar dari dulunya, dari kecil ya. Sementara si B cenderung untuk against kekerasan. Mereka sama-sama terekspos dengan durasi, dengan intensitas yang sama kepada konten kekerasan. Apakah hasilnya akan berbeda? Dampak kepada kedua orang ini? Nah, ini menarik ini. Agresivitas jawabannya, Pak. Agresivitas setiap orang itu punya kadar. Kan begitu ya. Dan itu adalah bentukan sejak masih kecil, remaja dan sebagainya. Nah, pola agresivitas itu yang ternyata punya pengaruh yang yang cukup signifikan terhadap gaya kekerasan di fase dewasa. Begitu. Ya, berarti kan media mungkin salah satu yang mereka tonton ketika masih kecil, masih remaja dan sebagainya. Tapi kan itu bukan salah satu, bukan hanya itu saja begitu ya. Ada pola-pola lain yang mereka bawa sepanjang mereka berkembang. Gitu, Pak. Apakah ini berarti bahwa mereka yang katakanlah memang mendapatkan didikan atau hidup di lingkungan yang keras, kemudian akan cenderung membenarkan kekerasan itu, sementara mereka yang dari kecil memang sudah against itu, kemudian semakin mendapatkan penguatan untuk tidak berbuat seperti itu? Toleransi salah satunya, Pak. Misalnya begini, anak yang dididik di lingkungan yang keras, sebut saja anak TNI barangkali, atau polisi barangkali, begitu ya. Kemudian bapaknya menerapkan pendisiplinan yang cukup keras ketika kecil. Pola itu akan dibawa. Dan ketika dia melihat atau melakukan sedikit pemukulan kepada anaknya, toleransinya sudah terbentuk pada saat itu. Nggak apa-apa, dulu ayah saya melakukan hal yang sama. Begitu. Ketika ngelihat orang disentil anaknya, itu masih belum seberapa. Dulu saya lebih keras dari itu ketika mendidik anak saya dan sebagainya. Atau bapak saya mendidik saya pada saat itu. Nah, toleransi berkembang juga pada saat itu. Tingkat toleransi terhadap kekerasan gitu ya. Iya. Begitu. Nah, ini kemudian berkolaborasi menjadi sebuah pola perilaku. Begitu. Nah, itu secara natural. Psikologisnya bergerak seperti itu. Kemudian tentu saja kan sosial juga bekerja, Pak, hukum dan sebagainya itu ikut membentengi atau ikut memperkuat dan sebagainya. Jadi saya rasa kalau sekedar ditanya tontonan, jawabannya tidak terlalu kuat dan tidak terlalu langsung berkaitan dengan kekerasan yang dilakukan. Saya akan bergerak ke Ibu Zeni ya.
Pak Haris tadi mengatakan bahwa eksposur kepada konten media tentang kekerasan tidak secara langsung bisa berpengaruh untuk meningkatkan kekerasan itu sendiri. Apakah Ibu Zeni melihat bahwa penegakan hukum yang ketat, yang tegas kepada para pelaku kekerasan, misalnya pelaku kekerasan dalam rumah tangga, berpotensi menurunkan jumlah kekerasan pada periode berikutnya? Kalau dalam hukum, sebetulnya kan hukum kita itu kan, apalagi di Indonesia, itu kan sangat undang-undang sentris ya. Gitu. Artinya kalau ada undang-undangnya maka dia berarti bisa diterapkan. Nah dalam hal ini undang-undang ini pasal-pasalnya itu mau diterapkan seperti apa? Itu ada banyak cara sebetulnya. Apakah akan diterapkan apa adanya sesuai dengan elemen yang ada di pasal tersebut? Yang tertulis di dalam kitab undang-undang tersebut. Maksimalnya 6 tahun, maka akan dijatuhkan 6 tahun. Kan bisanya seperti itu. Tapi kan itu makanya disebutkan maksimal. Karena artinya ada pilihan, ada ruang bagi penegak hukum untuk menuntut atau menghukum di bawahnya. Apa yang mempengaruhi perbedaan ini? Hal-hal yang sifatnya di luar hukum sebetulnya justru. Nah, disitulah terbuka kesempatan bagi penegak hukum untuk melakukan interpretasi. Interpretasi dari pasal, kemudian disesuaikan, direformulasikan kembali terhadap case yang sedang dia hadapi. Karena setiap case itu pasti unik, pasti berbeda. Katakanlah sama-sama kasusnya tentang kekerasan dalam rumah tangga, tapi misalkan yang satu yang melakukan suami, yang satu melakukan istri. Itu bisa saja terjadi. Seperti itu. Kekerasan sendiri kan bisa macam-macam dalam rumah tangga itu. Apakah dia melakukan kekerasan seksual, apakah dia melakukan penelantaran rumah tangga, apakah dia kekerasan fisik atau psikis gitu ya. Itu kan berbeda-beda tuh. Nah, jadi disitulah ruang bagi penegak hukum untuk mereformulasikan lagi. Nah, di situ memang disinilah keuntungan dan juga kelemahan dari hukum itu sendiri. Artinya, dalam mereformulasikan itu, maka kita sangat bergantung kepada kualitas dari si penegak hukum. Begitu. Bisa saja kasus yang terjadi di Jakarta, katakanlah di wilayah hukum Jakarta Pusat misalnya. Mungkin saja dia di situ penegak hukumnya ternyata punya gender perspektif gitu. Bisa saja begitu ya. Sehingga dia kemudian merasa lebih perlu untuk menjatuhkan hukuman yang kuat terhadap laki-laki yang melakukan kekerasan terhadap perempuan, misalkan gitu. Itu sangat mungkin. Atau kalau hakimnya perempuan. Bisa saja itu. Itu bisa berbeda hasilnya dengan kalau hakimnya laki-laki. Lalu, apakah itu kemudian bisa mempengaruhi angka kekerasan atau tidak? Kalau dari saya bicara secara umum aja ya. Pada mulanya kan hukum itu bersifat sangat pembalasan, sangat retributif gitu. Jadi eye for an eye gitu kan. Kalau kamu dibunuh, saya bunuh lagi kayak gitulah. Itu secara udah zaman dulunya lah. Nah, makin ke sini trennya memang adalah justru hukum itu sifatnya lebih ke restoratif. Jadi to restore. Makanya sekarang terkenal memperbaiki ya. Ya, maksudnya kan restorative justice. Jadi beberapa jenis kasus itu bahkan bisa tidak dibawa ke ranah hukum pidana. Walaupun dia sebenarnya adalah pidana gitu. Contohnya bahkan kekerasan seksual itu bisa diselesaikan bahkan tidak dilakukan investigasi. Tapi itu akan tentu banyak sekali pertimbangannya. Tidak bisa serta-merta, pasti ada tolak ukurnya, mana yang bisa di restoratif justice, mana yang ini harus masuk ke pengadilan. Seperti itu. Nah, adanya ke flexibility itu justru sebetulnya membantu ya, karena misalnya kalau dalam KDRT itu kan agak sensitif. Misalkan kalau karena mungkin melibatkan selain orang tua juga ada anak gitu, sehingga di situ diberi keterbebasan antara para pihak yang terkait, apakah kasusnya mau dimajukan ke pengadilan atau tidak. Karena jangan-jangan kalau ternyata kasus KDRT-nya masuk ke pengadilan malah lebih merugikan. Itu sangat mungkin juga. Seperti itu. Siapa pemilik diskresi untuk melanjutkan atau tidak itu? Itu kalau misalkan di awal itu akan sebelum gelar perkara gitu ya, itu biasanya antara si para pihak yang berperkara juga dengan penegak hukum, misalkan dalam hal ini misalnya polisi, itu yang bertindak sebagai semacam mediatornya, itu bisa berunding bersama. Sehingga diskresi tadi itu harus kesepakatan semuanya. Jadi tidak bisa hanya salah satu pihak. Satu pihak saja tidak mau untuk diskresi, artinya dia pengen keluar ke pengadilan, itu lanjut berarti ke pengadilan. Seperti itu. Bu Nino,
penegakan hukum itu kan sebenarnya bisa menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk belajar ya. Oh, ternyata kekerasan seperti ini diganjar dengan hukuman yang cukup berat. Kalau saya tidak ingin diganjar hukuman seperti itu, maka saya harus tidak melakukan kekerasan tersebut. Apakah proses belajar ini Ibu Nino lihat di dalam masyarakat kita? Pemahaman tentang kekerasan secara sosiologi itu dibagi 3, Pak. Yang pertama adalah contradiction of violence, bahwa sesuatu itu bisa kadang-kadang dipandang sebagai violence yang tinggi atau kekerasan yang tinggi, kadang-kadang enggak. Yang kedua, di situ ada contextual of violence, bahwa kadang-kadang kekerasan itu sesuatu yang diterima dan dibolehkan dalam konteks-konteks tertentu. Yang ketiga adalah constructiveness of violence, atau kekerasan itu pemahaman itu dikonstruksi gitu dalam masyarakat. Ini yang kadang-kadang membuat mungkin itu bergeser-geser tentang pemahaman KDRT itu. Jadi masyarakat belajar itu juga berdasarkan konstruksi sosial tentang kekerasan tersebut gitu. Bahwa kemudian ada diskresi ya, kesempatan para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut untuk bernegosiasi gitu ya, dimediasi dan segala macam, sehingga kasus kekerasannya tidak naik ke pidana gitu. Nah, ini membuat sebetulnya masyarakat juga belajar bahwa tidak apa-apa. Ada peluang diskresi nanti. Ada peluang, dan peluang alasan argumentasi diskresi itu bisa dari budaya, agama, keluarga, kesejahteraan keluarga, masa depan dan segala macam, atau termasuk juga security financial security. Nanti kalau masuk ke pengadilan berhenti makanya nafkah dari suami misalnya gitu. Kalau istri pelakunya misalnya, kalau istri adalah korbannya misalnya. Ya seperti itu kan Pak sebetulnya. Jadi itu ada semacam normalisasi terhadap kekerasan. Kalau dari sisi hukum, mungkin diskresi itu memberi peluang bahwa ini restoratif justice ya. Tapi dari sisi sosiologis itu tidak selalu baik. Karena itu menormalkan sesuatu yang mestinya tidak boleh terjadi. Gitu. Jangan sampai naik ke glorifikasi kekerasan. Gitu ya. Kita menormalkan kekerasan saja sebenarnya kan sudah berbahaya. Gitu. Bahwa nggak apa-apa kok, misalnya katakanlah pasangan nampar-nampar dikit gitu. Secara personal kita sudah tahu positioning kita, tidak mau dong menjadi korban. Tapi kadang-kadang belum tentu ketika kita melihat orang lain kita juga setuju kan gitu, bahwa jangan jadi korban juga. Gitu. Misalnya gitu kan, ada kadang-kadang tuh komentarnya adalah tidak ada asap tanpa ada api. Seolah-olah ya you ask for it gitu kan. Itu kan berbahaya. Itu berbahaya gitu. Itu menurut ini ya. Jadi kekerasan itu adalah sesuatu konstruksi sosial. Bagaimana masyarakat belajar secara massal, belajar bersama memaknai kekerasan, termasuk juga yang paling sensitif, kekerasan dalam rumah tangga. Menarik sekali Bu.